Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahlata illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazanata sahlata idza syi'ta. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Jumat yang berbahagia ini mari kita tak henti-hentinya bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karena limpahan rahmat dan karunia-Nya, limpahan nikmat kepada kita semua yang begitu banyak, yang senantiasa tercurahkan kepada kita dengan begitu derasnya, sehingga pada Jumat yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini guna sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Dan yang kedua, sholat dan taslim tak henti-hentinya kita junjungkan kepada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana beliau adalah nabi dan teladan kita semuanya. Dan disunahkan bagi kita di hari Jumat yang mulia ini guna memperbanyak salat dan taslim kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini merupakan sunnah. Dan barang siapa yang bersalawat satu kali ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah Allah akan bersalawat baginya 10 kali. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad. Dan yang ketiga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kami wasiatkan kepada diri kami dan kepada para jemaah yang dimuliakan oleh Allah untuk mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita tingkatkan ketakwaan dengan sebaik-baiknya ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali kalian dalam keadaan berislam, beriman, bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pekan depan insyaallah di kampus kita yang tercinta ini kita akan sama-sama menghadapi sebuah ujian tengah semester yang merupakan agenda rutin perkuliahan kita. Dalam ujian ini tentunya kita ingin meraih kesuksesan yang bukan hanya sebatas kesuksesan dunia, namun juga kesuksesan yang sampai di akhirat kelak. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, bimunasabati al-ikhtibar, dalam rangka kita menghadapi ujian, maka ada beberapa pesan dan nasihat buat kita semua agar supaya kita bisa menghadapi ujian dengan baik dan meraih kesuksesan di dalamnya. Nasihat yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, al-imtihan wasilatun lit-ta'allum la ghayatun minat ta'allum. Bahwasanya ujian itu adalah sarana buat kita semua untuk terus belajar. Bukanlah ujian itu sebagai tujuan dari pembelajaran kita. Maka momentum ujian ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, khususnya adik-adik mahasiswa, kita jadikan sebagai sarana kita untuk belajar, memperdalam ilmu kita, meraih dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya melalui ujian ini. Jangan kita menjadikan ujian sebagai tujuan akhir dari belajar kita. Karena kalau kita menjadikan ujian sebagai tujuan akhir, maka tatkala tujuan itu telah kita dapatkan, kita akan berhenti. Ketika kita menjadikan ujian sebagai akhir dari belajar kita, maka setelah ujian kita tidak akan belajar lagi. Namun jadikanlah ujian itu sebagai sarana untuk kita senantiasa menuntut ilmu. Dan ketahuilah bahwa menuntut ilmu tidak ada batasnya. Kita wajib untuk menuntut ilmu sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya sampai ke liang lahat. Maka ujian ini bukan akhir dari belajar kita, namun ujian ini adalah sarana dan wasilah bagi kita untuk belajar. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadapi ujian ini kita harus mengingat nasihat, inna husna alaqatika billah min akbari awamili najahika. Sesungguhnya baiknya hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sarana yang paling besar atas kesuksesanmu dalam segala ujian. Dalam ujian ini
marilah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masa-masa ujian ini. Kita tingkatkan salat kita. Kalau selama ini mungkin kita hanya mencukupkan dengan salat 5 waktu saja, maka di masa-masa ujian ini kita tingkatkan frekuensi ibadah kita kepada Allah. Salat kita tambah dengan yang sunnah, qabliyah, ba'diyah. Tidak ada salahnya kalau kita tambah lagi dengan salat duha dan salat tahajud dan salat-salat lainnya yang disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita tingkatkan ketakwaan. Kita berpuasa Senin, Kamis atau puasa Daud, atau kita tingkatkan sedekah kita, atau jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita minta doa ridha Allah fi ridha walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridha Allah berada pada keridhaan kedua orang tua dan murka Allah berada pada kemurkaan orang tua. Kita tingkatkan ketakwaan kita di masa-masa ujian ini. Karena itu adalah sarana kita, pembantu kita dalam meraih kesuksesan dalam setiap ujian kita. Bukan hanya ujian akademik, tetapi ujian-ujian kehidupan juga. Dan ketahuilah bahwa siapa yang baik hubungannya kepada Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusannya dan memberikan baginya jalan keluar dari segala kesulitannya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap permasalahannya, dan Allah akan memberikannya rezeki dari jalan yang ia tidak pernah duga-duga. Maka ini jamaah sekalian, yang kedua adalah kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang ketiga jamaah sekalian, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali. Nasihat ini adalah nasihat Imam Syafi'i bagi setiap yang ingin meraih kesuksesan. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, sebagaimana kadar kesungguhan, maka sebagaimana itu pula kadar kesuksesan. Wa man talabal ula sahiral layali, siapa yang ingin meraih kesuksesan, hendaklah ia begadang di malam hari. Artinya apa jamaah sekalian? Di masa-masa ujian ini, hendaklah kesungguhan kita tingkatkan. Hendaklah usaha kita dalam belajar kita tambah. Karena tidak ada kesuksesan kecuali setelah kesusah payahan. Bila selama ini kita jarang murajaah, muzakarah, dars kita, pelajaran kita di malam hari, maka di masa-masa ujian ini kita tingkatkan. Karena tidak ada kesuksesan yang diraih dengan bermalas-malasan. Kesuksesan diraih dengan usaha, dengan penuh keringat. Bahkan kalau perlu kita sampai mengurangi waktu istirahat kita di malam hari. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, wa man talaba ula sahiral layali, siapa yang menginginkan ketinggian kesuksesan, hendaklah dia begadang di waktu malam. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, waktu ujian ini betul-betul kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan kita tingkatkan usaha dan ijtihad kita dalam belajar dan muzakarah. Man jadda wajada, siapa yang berusaha bersungguh-sungguh, maka dia pasti akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan bagi mereka jalan-jalan kami. Kemudian yang keempat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nasihat untuk ujian kita adalah perkataan bil imtihani yukramul mar'u aw yuhan. Dengan ujian seseorang itu bisa menjadi mulia atau menjadi tercela. Dalam ujian ini usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Bisa saja kita
melakukan kecurangan-kecurangan. Bisa saja kita melihat ada kesempatan untuk melihat ke kanan kiri jawaban teman kita, menyontek atau melakukan kecurangan dan lainnya. Namun sebagai seorang muslim, kita hendaklah senantiasa bertakwa dalam masalah ini. Nabi SAW mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang mencurangi kami, maka dia bukan bagian daripada kami. Jangan sampai ujian yang mestinya mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala justru membuat derajat kita semakin turun dan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini sebagai sarana untuk kita naik pangkat derajat di sisi Allah, bukan untuk kemudian kita turun pangkat dan menjadi tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, al-aqlus salim fil jismis salim. Dalam ujian ini hendaklah kita menjaga kesehatan kita. Karena sebagaimana yang disebutkan al-aqlus salim fil jismis salim, akal yang sehat itu berada di badan yang sehat. Kalau seandainya kita sakit, maka kita tidak akan bisa berpikir dengan baik sebagaimana ketika kita sehat. Maka dalam masa-masa ujian ini tentunya kita butuh banyak tenaga karena kita bersungguh-sungguh. Maka dalam masa ujian ini hendaklah kita juga mencukupkan untuk kesehatan badan kita, makan yang cukup, minum yang cukup, dan istirahat yang cukup, agar supaya kita senantiasa terjaga kesehatan kita, dan ketika kita ujian kita bisa maksimal dengan akal yang sehat. Kalau kita sakit, nauzubillah, maka itu akan mengurangi kemampuan akal kita, sehingga waliyazubillah jangan sampai kita menjadi gagal dalam ujian. Dan yang terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, nasihat untuk kita semua adalah ista'in billah. Hendaklah kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala semaksimal apapun usaha yang kita lakukan. Tapi kalau kita tidak memohon pertolongan Allah, maka ini sama saja dengan takabur atau merasa hebat. Kita semua membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja ada sesuatu yang kita sudah hafal, tapi kalau bukan dengan pertolongan Allah, bisa saja ketika ujian itu menjadi kita lupa. Maka kita minta pertolongan kepada Allah, ya Allah tolonglah aku. Insya Allah usaha yang maksimal, doa yang maksimal akan menyampaikan kita kepada kesuksesan yang kita inginkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita menutup khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita kembali melantunkan salat dan taslim kepada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jauhkanlah wajah-wajah kami dari siksaan api neraka-Mu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalam.